Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah doa malam. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur ya Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar akan menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengiring kepada-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan simak bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita menyandang gelar, yaitu orang percaya. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita menyandang gelar orang percaya. Nah, sebagai pengikut Kristus, jelas bahwa kita harus menuruti apa kata firman Tuhan. Kita harus hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalamnya, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita mutlak, kita hidup benar, hidup untuk Kristus. Orang percaya, jelas, kehidupannya harus mutlak, mengikuti apa kata firman Tuhan. Tetapi banyak orang berkata, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, dan bahkan banyak orang menyebut dirinya sebagai orang percaya, tetapi dalam kenyataannya, dia bukan hidup karena percaya, tetapi dia hidup karena melihat. Itu terbukti kekasih dalam nama Tuhan ketika dia dalam menghadapi yang namanya masalah. Ketika dia menghadapi yang namanya problema, dia bimbang. Dia selalu menyalahkan orang lain. Dan bahkan menyalahkan keadaan. Seperti bangsa Israel pada waktu dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanannya dia bersungguh-sungguh. Padahal dia banyak terima mujizat demi mujizat. Dia dikenyangkan dengan daging dan yang lainnya. Dan bahkan yang lebih ngeri lagi, menyalahkan Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita sebagai orang percaya, mari hidup kita karena iman, bukan karena penglihatan kita. Dan saat kita hidup karena percaya, maka yakinlah bahwa Tuhan tidak biarkan hidup kita itu ada di dalam penderitaan. Hidup kita ada di dalam masalah. Tetapi Allah sanggup mengeluarkan kita dari keadaan yang sangat pelik. Sanggup mengeluarkan kita dari penderitaan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan ambil contoh tentang kehidupan seorang yang bernama Daud. Daud dalam kehidupannya
Dari masa mudanya, memang pekerjaannya dia sebagai seorang pengembala kambing domba. Tetapi ayat lain berkata bahwa Daud dalam mengembalakan kambing domba, dia seorang pemuji. Dia seorang pemain kecapi. Dari situlah Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan. Dan bahkan dalam kitab Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Daud di dalam padang belantara, di saat mengembalakan kambing domba, Daud di samping dapat tugas dari orang tuanya mengembalakan kambing domba, Daud bersekutu pada Bapa di surga. Sehingga kekasih dalam nama Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, Daud mengalami pembaruan hidup. Dia statusnya sebagai seorang gembala. Akhirnya Tuhan angkat. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama baca bagaimana Daud dalam hidupnya. Ketika bangsanya mengalami kecemasan, mengalami ketakutan untuk menghadapi seorang yang bernama Goliat. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kekasih dalam nama Tuhan, dalam ayat ini ada dua hal yang mengikat kehidupan orang Israel atau panglima-panglima bangsa Israel. Yang pertama, kecemasan. Yang kedua, sangat ketakutan. Cemas artinya gelisah, resah, bimbang, risau. Mengapa para panglima gelisah? Oleh karena melihat apa yang dia lihat, yaitu Goliat. Kalau bicara masalah Goliat, orang Filistin, kita ketahui bahwa tingginya kurang lebih 2,9 meter tinggi Goliat. Lalu persenjataan yang dia bawa, yang pertama, yaitu ketopong tembaga. Ketopong tembaga untuk melindungi tubuhnya. Lalu yang kedua, baju sirah yang bersisik. Itu beratnya kurang lebih 57 kilogram. Baju sirahnya saja yang bersisik 57 kilogram. Lalu penutup kakinya dari tembaga. Seterusnya, lembing tembaga dan tombak. Ketika para panglima melihat persenjataan Goliat begitu lengkap, maka ciutlah hati orang Israel. Cemas, ketakutan. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ternyata para panglima, para prajurit bangsa Israel mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, sehingga imannya lemah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Daud. Pada waktu Daud ada di medan pertempuran, secara kasat mata, Daud tidak dibekali apa-apa. Dan tidak ada perlindungan. Daud hanya membawa tongkat gembala. Apa sih artinya tongkat gembala? Bagi prajurit, bagi para panglima nggak berarti. Tetapi bagi Daud, berarti sekali. Lalu yang kedua, Daud hanya membawa umban. Atau bahasa
gampangnya ketepel. Dan 5 batu licin yang bulat. Itu perbekalan yang dibawa oleh Daud. Daud memiliki iman yang berbeda daripada para prajurit ataupun para panglima atau pada Saul. Kekasih dalam nama Tuhan, kita baca ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-23 sampai 24 dari 1 Samuel pasal 17. Dikatakan demikian, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang Israel kembali ketakutan. Tetapi satu pribadi namanya Daud, dia tampil beda. Dia memiliki Allah yang perkasa. Dia memiliki ketenangan. Karena Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Memang yang dihadapi adalah orang yang sangat besar. Memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi itu senjata dari dunia. Tetapi Daud memiliki senjata yang dari surga. Memiliki perlindungan yang sejati, yaitu Allah Israel. Dan roh yang ada dalam diri Daud melebihi roh-roh yang ada dalam dunia. Maka dari itu, kekasih dalam nama Tuhan, semua ketakutan, tetapi Daud tetap mau menghadapinya. Dan saat-saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dunia digemparkan dengan yang namanya virus corona. Dari tahun 2020 sampai sekarang, dunia tetap dicekam dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena virus corona. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Nah, di samping kita berdoa, kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan kata lain, kita mengikuti apa kata pemerintah tentang protokol kesehatan. Ikuti. Kekasih dalam nama Tuhan, Daud ketika melihat para panglima takut, cemas, Daud tidak luntur imannya. Daud terus membangun imannya. Dia yakin akan kuasa Allah. Daud hidup karena percaya, bukan karena melihat. Memang secara kasat mata, Goliat tingginya 2,9 meter. Tetapi Daud, bukan itu yang dia lihat. Dia melihat tentang kuasa Allah yang sangat besar. Kita lanjutkan pembacaan kita, yaitu di ayat yang ke-32 dari 1 Samuel pasal 17. Demikian firman Tuhan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Luar biasa. Daud mau maju berperang demi Allah Israel. Karena tantangan dari Goliat, tanding 1 lawan 1. Kalau Daud yang menang, berarti Filistin menjadi budak, menjadi hamba. Tetapi sebaliknya, kalau Goliat yang menang, Israel akan menjadi hamba. Dari hal inilah Daud dipicu imannya. Dia hanya membawa tongkat gembala, dia hanya membawa umban dan batu. Tetapi di balik itu ada Allah, pencipta langit dan bumi. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini, masalah apapun yang Anda hadapi,
Sebesar apapun yang Anda hadapi, masalah itu jangan Anda takut. Jangan Anda cemas. Karena kecemasan, ketakutan itulah yang membunuh iman saudara. Tetapi Anda harus yakin. Anda harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Daud tidak tergoyahkan imannya. Tidak tergoyahkan yaitu hidupnya oleh karena Goliat. Daud berkata kepada Saul, saya akan menghadapinya. Tetapi jangan tawar hati. Saya baca kembali di ayat yang ke-32 dari 1 Samuel pasal 17. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, ayat 33, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, pada waktu Daud mendengar perkataan Saul, rajanya, dikatakan tidak mungkin engkau bisa menghadapinya. Daud mendengar kata-kata Saul tidak mungkin. Daud tidak lemah. Daud tidak bimbang, tidak cemas, tidak takut. Tetapi Daud ada keberanian. Karena Daud sudah berpengalaman ketika menghadapi beruang. Ketika menghadapi yaitu binatang buas, Allah turut campur tangan. Kata-kata Saul tidak melemahkan Daud sebagai seorang gembala pada waktu itu. Dan Daud tetap maju. Daud tetap menghadapi. Walaupun semuanya sudah takut, tetapi Daud berani. Kita lanjutkan pembacanya itu di ayat yang ke-45 dan 46. Inilah klimaks bagaimana Daud memperoleh kemenangan. Bagaimana Daud memiliki iman yang besar. Kita akan baca di ayat yang ke-45 dan 46. Dari 1 Samuel pasal 17. Dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tumbak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Pada waktu Daud berkata demikian, ini belum terjadi. Inilah perkataan iman. Inilah perkataan iman Daud. Bahwa Daud mampu mengalahkan Goliat. Secara kasat mata, tidak seimbang. Secara perlengkapan saja jauh berbeda. Kurang lebih ada 6 perlengkapan senjata yang dipakai oleh Goliat. Tetapi Daud hanya beberapa saja. Tongkat gembala, umban, dan 5 batu licin yang bulat. Tetapi puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Mari kekasih dalam nama Tuhan, saat-saat ini kita andalkan Tuhan. Karena kita mendapat gelar orang percaya, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya merasakan bagaimana hidup saya Tuhan angkat dari Lampung, tepatnya di Trukajaya. Kalau sekarang Gunung Pasir Jaya. Kalau saya lihat keadaan saya, maaf kata, sekolah saja sering pakai sepatu asli alias tidak pakai sepatu alias nyeker. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan angkat hidup saya. Dan Tuhan bawa saya ke Jogja dan masuk sekolah Alkitab. Dan sampai sekarang, puji nama Tuhan.
Tuhan bekerja terus dan Tuhan berkarya terus. Nah, kita kembali kepada Daud. Daud kekasih dalam nama Tuhan. Ketika dia melihat Goliat, dia katakan bahwa Goliat akan ditaklukkan, akan dikalahkan. Kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-49. Dari 1 Samuel pasal 17 dikatakan demikian. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Luar biasa. Allah kita Allah yang ajaib. Hanya dengan umban dan satu batu bulat yang licin itu mampu menaklukkan Goliat yang tinggi besar. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, kita memiliki penolong, yaitu Yesus. Maka dari itu, situasi keadaan yang kita hadapi di tahun ini, kita belajar untuk berserah kepada Allah. Firman Tuhan berkata, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datang padaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi bagi setiap orang yang datang kepada Yesus, taat setia, maka janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-6. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Luar biasa. Firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini dengan jelas. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi Daud yakin akan perlindungan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat yang secara kasat mata itu tidak seimbang. Tetapi Tuhan yang kita sembah sebagai penolong. Daud ditolong oleh Tuhan. Tentunya Daud ada sukacita, ada kegembiraan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, berlindunglah kepada Allah. Dan katakan dengan ya, Yesus penolongku. Maka Yesus akan menolong saudara. Baik, kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu bagaimana tentang kehidupan Daud. Ketika mengandalkan Tuhan, Daud memperoleh kemenangan. Karena Daud hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian juga Bapa, ajar kami sebagai orang-orang percaya. Kami akan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kami akan yakin akan pertolongan-Mu. Pakai setiap kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Dan bagi jemaat-Mu yang mengalami permasalahan, Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Demikian juga Bapa yang mengalami kemerosotan dalam hal iman, bangkitkan iman mereka sehingga mereka bisa menerima pertolongan-Mu dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kalau saat ini Bapa sedang menghadapi yang namanya virus corona, untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Demikian juga bagi setiap para medis Tuhan, para dokter, para perawat yang bekerja Bapa di dalam mengatasi virus ini Tuhan.
Mari Bapa, bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Berikan mereka Tuhan ketabahan, lindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga bagi setiap jemaat Bapa yang mengalami penderitaan oleh karena sanak saudara yang telah Engkau panggil ya Tuhan, oleh karena virus corona. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan kemampuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah Bapa, damai sejahtera dari surga menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.